Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, jamaah salat tarawih, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita sudah semakin mendekati bagian-bagian akhir dari ibadah Ramadan. Di mana-mana masjid, musala sudah mulai lengang kembali, dan ini tanda-tanda bahwa sudah mulai banyak yang berguguran. Ya, berguguran sebelum berkembang, layu sebelum berkembang. Berkembangnya kapan? Berkembangnya terutama nanti setelah Lebaran. Dan ini puncak-puncak kuntum mulai mau mekar, tetapi sudah banyak yang layu, yang gugur dari tangkainya. Tentu saja kita berharap mereka yang tidak ikut bersama-sama kita melaksanakan ibadah tarawih, baik di musala, di masjid maupun di rumah, mereka tidak akan pergi begitu saja. Hati mereka masih terpaut kepada masjid. Qalbuhu mu'allaqatun bil masajid. Hatinya masih selalu teringat kepada masjid, selalu ingin hadir di masjid. Mungkin karena hal-hal yang membuat mereka tidak bisa bergabung bersama-sama kita. Jemaah sekalian, salah satu syarat, salah satu kunci orang masuk ke surga Allah digambarkan oleh Al-Quran, mereka yang mendapat ridha Allah. Mereka yang mendapat ridha Allah. Allah ridha kepada mereka, maka mereka berhak masuk surga. Ayat yang saya bacakan tadi, nanti di akhirat setelah proses-proses akhirat itu berjalan, maka ahli surga yang ridha itu diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai ruh yang tenang, yang damai, yang tidak rusuh, yang tidak gonjang-ganjing. Ruh, jiwa yang damai, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki. Ayolah bergabung, berada di sisi Tuhanmu. Ya, mendekat kepada Tuhanmu, kembali kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, dalam keadaan engkau diridai oleh Allah. Engkau ridha, radiyah, engkau ridha, dan Allah ridha kepadamu. Fadkhuli fi ibadi, bergabung, masuk dalam kelompok hamba-hambaku yang jiwanya tenang juga. Wadkhuli jannati, silakanlah masuk ke dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Itulah puncak dari perjuangan dunia dan akhirat. Di dunia berjuang sejak mulai mukallaf sampai mati, sejak mulai akil baligh sampai mati, berjuang mendekat kepada Allah, mencari ridha Allah. Ridha artinya rela atas segala yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang rela
yang tidak ngedumel, yang tidak kesel, yang tidak kecewa, yang tidak marah-marah atas ketentuan yang diberikan Allah kepadanya. Ketentuan Allah bisa baik menurut pandangan manusia, bisa juga jelek. Al-Quran menggambarkan seringkali manusia kalau diberi kesenangan, itu artinya dia diberi kekayaan, harta yang banyak, anak yang banyak, ya, yang sehat-sehat, yang pintar-pintar, dia gembira, dia merasa dia manusia yang dimuliakan Allah. Tapi kalau diuji Allah, dikasih sempit rezekinya, maka dia ngedumel, dia bilang Allah menghinakan dia. Padahal semua itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik atau buruk itu semuanya dari Allah. Baik dan buruk menurut pandangan manusia. Kita tidak tahu. Kita selalu tergesa-gesa menilai. Ya. Manusia selalu diciptakan dengan menonjolkan watak tergesa-gesanya. Cepat sekali menilai. Belum apa-apa sudah menilai. Allah kasih dia miskin, ya, dia tidak rela. Padahal banyak sekali orang yang miskin menjadi selamat. Karena miskin, dia tak perlu berpikir untuk menghambur-hamburkan hartanya kepada yang haram. Mungkin kalau dia dikasih kekayaan banyak, dia tempatnya bukan di masjid, tapi tempat-tempat maksiat. Nah, dia dikasih kemiskinan, dia tidak rela. Tapi kalau dia rela, dia positif berpikir, dia bersyukur kepada Allah, dia rela atas ketentuan Allah, maka jiwanya tenang, tidak ngedumel, tidak sakit hati, tidak stroke, tidak gerusak-gerusuk. Dia tenang pikirannya. Orang-orang yang tenang inilah yang menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, puncak dari semuanya adalah ridha. Mereka yang ridha atas keputusan Allah, maka Allah ridha kepadanya. Orang-orang tasawuf selalu mengatakan hidupnya hanya dua. Tujuan daripada hidupnya hanya dua, jamaah sekalian. Yang pertama, anta maksudi, ilahi anta maksudi, waridhaka matlubi. Ya Tuhanku, hanya Engkaulah tujuan harapanku. Ridhomu, kerelaanmu, itu sajalah yang aku cari, yang aku kejar, yang aku usahakan siang dan malam. Bagaimana supaya Allah ridho kepada dia? Jadi kalau orang sudah ridho kepada Allah, ya, maka Allah pun ridho kepadanya. Supaya Allah ridho kepada kita, maka kita harus ridho kepada keputusan-keputusan Allah. Keputusan Allah tidak ada yang jelek, kecuali kalau kita memahaminya dengan jelek. Putusan Allah itu baik semua kalau kita memahaminya secara positif, secara baik, maka hasilnya akan baik. Ada banyak sekali contoh-contoh di mana orang kesel, di mana orang merasa sial, di mana orang merasa terhina kalau Allah uji dia dengan bermacam hal yang tidak disenanginya. Tapi kalau dia positif, dia melihat banyak orang yang seperti dia ternyata bisa tenang hidupnya, bisa damai hidupnya, maka dia bisa menjadi positif, dan dalam pada itu maka dia menjadi ridha, dan kalau sudah ridha maka Allah pun ridha kepadanya. Radiyatan mardiyah. Radiyatan mardiyah artinya dia ridha, Allah pun ridha kepada dia. Tidak ada langkah lain lagi kecuali surga. Pintu surga sudah menunggu orang-orang yang ridha kepada Allah. Maka jemaah sekalian, kalau kita punya proposal, kita punya rencana, kita punya cita-cita, kita perjuangkan habis-habisan dalam urusan keduniaan, dalam urusan sukses ekonomi, politik, sosial dan lain-lain. Nah, tiba-tiba tidak berhasil, banyak sekali orang yang kecewa dengan cita-cita yang tak tercapai, tujuan yang tak tercapai, keinginan yang tak tercapai. Orang-orang yang seperti itu kalau berakhir dengan kekecewaan, berakhir dengan menganggap Tuhan sesuatu yang negatif, maka dia tidak ridho. Orang yang seperti itu gagal dalam kehidupannya, dalam
menyikapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka cara kita adalah ridha, rela, terima keputusan Allah. Dan itu merupakan salah satu kewajiban kita, rukun iman yang keenam. Rukun iman yang keenam itu adalah beriman kepada ketentuan Allah, baik dan buruknya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Percaya itu dan dia rela, maka dia sukses, dia lolos dalam kriteria beriman. Kalau tidak, maka imannya tidak sempurna, imannya tidak cukup, imannya kurang, imannya sompel, imannya tidak indah, imannya tidak sempurna. Maka mari kita di bulan Ramadan ini kita koreksi, kita periksa diri kita, apakah kita dalam menjalani kehidupan ini sudah ridho dengan segala apa yang kita sudah terima, dan kita berjuang untuk mendapat yang terbaik. Tetapi kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kita rela dan rela atas segala apa yang kita terima, dan kita kembalikan kepada Allah. Dan pada keadaan seperti itu, maka kita pandai bersyukur kepada Allah. Maka setiap salat kita berani mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal wa ni'mah. Kita puji Allah apapun yang kita hadapi, bagaimanapun keadaannya, apapun yang menghadapi kita, yang didatangkan kepada kita, yang diputuskan Allah kepada kita, kita mengucap alhamdulillah rabbil alamin. Inilah orang yang disebut ridha, dan orang-orang yang seperti inilah yang menjadi penghuni surga Allah SWT, sebagaimana yang kita bacakan tadi. Mudah-mudahan kita semua berlatih, sekali-sekali terjatuh, kesal, cepat sadar, cepat memahami bahwa itu kekeliruan, bahwa itu godaan setan. Kalau kita kesal, kalau kita tidak bersyukur, kalau kita tidak menerima, cepat kita minta ampun kepada Allah, kita doa astagfirullah wa atubu ilaih. Bukankah di bulan Ramadan ini ada 4 hal yang banyak dianjurkan untuk dibaca doanya, yaitu asyhadu alla ilaha illallah, astagfirullah wa atubu ilaih. Ya, kemudian as'alukal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Itu banyak dibaca, menggambarkan bahwa kita sepenuhnya menyerahkan diri kepada Allah. Kita minta ampun kepada Allah, kita minta supaya Allah membukakan pintu surga buat kita dengan cara kita ridha kepada keputusannya, dan kita minta jauhkan dari siksa api neraka, dan kita dimasukkan ke surganya secara radiyatan mardiyah. Jemaah sekalian, itulah yang kita bisa sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan dengan memahami, menyadari, mengingatkan hal-hal seperti ini, kita berlatih untuk ridha kepada Allah, dan tiba pada waktunya kita betul-betul sudah menjadi radiyatan mardiyah. Jiwa kita betul-betul sudah bersih, kita rela atas segala yang ditetapkan Allah, dan Allah ridha kepada kita, dan kita menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.